Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ketua komite, kepala sekolah, Bapak Ibu, wali murid, wali siswa, jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi kali ini mari kita perbaiki kualitas kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan apa yang kita lihat, syukur putra-putri kita dalam kondisi sehat walafiat. Syukur kita lihat pasangan kita dalam kondisi sehat walafiat juga. Barusan saya dapat kabar anak didik saya dulu yang sekarang di Jepang hari ini mau melahirkan tapi dalam kondisi positif COVID. Jadi mohon doa semoga Allah beri kelancaran dan kesembuhan. Ya, amin. Lahirannya di Jepang, Pak, bukan di Maguwo, tapi di Jepang. Tengah ambil studi S3 di sana dan tadi minta doa. Artinya adalah di sini kita harus memperbaiki kualitas, ya. Tidak hanya sekedar memperbanyak syukur, tapi juga memperbaiki kualitas syukur kita pada Allah SWT. Artinya adalah bagian daripada kesyukuran itu bagaimana kita menggunakan nikmat itu dalam kebaikan. Jadi seorang ayah bunda yang kemudian bersyukur dengan putra putrinya adalah bagaimana dia mengajarkan kebaikan pada putra putrinya. Tidak hanya sekedar kemudian menyerahkan kepada orang lain untuk mengajar putra putrinya, kan sudah saya bayar gitu. Kan kalau ada denda 3.000 sudah saya bayar juga dendanya. Tidak hanya sekedar itu, tapi memang ada tanggung jawab yang harus diemban dan dilaksanakan oleh orang tua. Di samping kemudian Bapak Ibu ustadz-ustadzanya memiliki kewajiban sebagai pengajar atau pendidik, tapi ikatannya bukan ikatan nasab. Dan melalui kesyukuran ini, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, menjadikan kita lebih sabar dalam mendidik, lebih sabar dalam membimbing dan mengarahkan putra-putri kita khususnya kalau mereka melakukan amalan yang perilaku yang tidak atau kurang sesuai dengan selera orang tuanya. Orang tuanya mengarahkan kepada yang baik, anaknya ternyata belum seperti selera orang tua. Maka sabar itu berarti tetap menyampaikan yang baik, tetap disampaikan yang baik dengan doa yang baik juga. Dan semoga kita termasuk hamba yang bersyukur dan bersabar. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat tabi'in, dan juga orang-orang yang senantiasa memperjuangkan sunnah beliau. Ustaz Sofyan, terima kasih atas undangannya. Saya ketemu sama Mas Kurnia yang sebelah selatan saya. Dulu ketika masih di UGM, kita sering antar jemput ya, ngejemput saya, bonjangin motor, kemudian ngisi kajian di mana, nanti balikin saya ke Klebengan itu utara UGM. Sekarang ketemu lagi di sini. Tadi ketemu sama Mbak Nana juga, yang dulu sama-sama ngajar di Pusat Bahasa UMY. Alhamdulillah. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, pagi kali ini kita akan bersama belajar terkait dengan merawat fitrah keimanan dalam keluarga. Tadi ada tugas dari moderator Imla, nggak nyambung, memang nggak nyambung. Kepanjangannya adalah Ittihad Mudarrisil Lughah Arabiyah. Jadi Ittihad, Persatuan Mudarrisil Lughah, pengajar bahasa Arab Indonesia. Jadi ketuanya Dr. Tulus yang ada di Maguwo Harjo. Di sini Maguwo, beliau tinggal di Maguwo Harjo. Jadi pendirinya itu dari Jogja. Kurang lebih 2 orang dari Jogja, Prof. Taufik Dardiri, Allah yarham, Prof. Samsul Hadi dari UGM, kalau Prof. Taufik dari UIN, satu lagi adalah Ustadz Fuad dari Malang, kakaknya Cak Nun Kiai Kanjeng, kakaknya, yaitu mendirikan itu. Dan Bapak Ibu sekarang kalau di Salsabila ada guru bahasa Arab, boleh bergabung. Itu isinya adalah lintas generasi dan juga lintas instansi. Dari perguruan tinggi ada, dari pondok pesantren ada, sekolah pun ada, peneliti pun ada. Bahkan yang bukan guru, bukan dosen bahasa Arab tapi masuk di Imla pun ada. Karena dia pernah tinggal di Arab, itu juga gabung. Insyaallah. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, merawat fitrah keimanan dalam keluarga ini adalah tugas kita bersama selaku orang tua. Kalau kita ingat bahwa orang tua kita
Jadi ayah, ibu, emak, ayah kita pun telah merawat kita. Tidak hanya merawat secara fisik, bukan secara fisik, tapi juga spiritual. Merawat spiritual itu boleh dibilang tantangannya cukup berat jika dibanding dengan merawat fisik. Putra putri kita lapar, kasih makan, selesai, kenyang, selesai. Tapi kalau spiritual, akhlak, attitude, behavior, perilaku, itu perlu waktu yang lama. Karena merubah watak itu tidak semudah mengobati watuk. Mengobati watak nggak semudah mengobati watuk. Orang watuk, batuk itu berapa hari Bapak Ibu kalau diobati? Kalau atas izin Allah boleh 3 hari biasanya selesai. Tapi kalau watak itu memang perlu proses. Tugas kita di mana? Tugas kita adalah, kemudian kalau kita ingat kisah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, ketika didatangi seorang ayah, wahai Amirul Mukminin, anak saya sudah berani membantah saya. Anak saya sudah berani berkata kasar terhadap saya. Anak saya hampir-hampir memukul saya. Sang anak, orang tua mengadukan anaknya. Ya, namanya juga Amirul Mukminin, seorang pemimpin karismatik dan juga tidak tergesa-gesa. Tetapi sekilas mendengar aduan itu, anak ini bahaya, anak ini. Kalau anak ini tidak dinasehati, bahaya hidupnya, karena dia mengancam orang tuanya. Jadi kemudian tidak hukumi tanpa dihadirkan sang anak. Perlu dikonfirmasi, tabayun, diklarifikasi. Minta kepada pasukan untuk dijemput putra sang ayah tadi. Ditanya, apa betul ini ayahmu? Iya, itu ayahku. Apa betul kamu berkata kasar terhadapnya? Iya. Apa betul kamu menghardik dia? Iya. Apa betul kamu hampir-hampir memukulnya? Iya. Celaka kau wahai anak. Durhaka kau wahai anak. Berani-beraninya menentang orang tua. Nah, kan itu kan sudah dikonfirmasi, ternyata diiyakan gitu. Tapi sang anak juga tidak mau disalahkan. Wahai Amirul Mukminin, jangan engkau tergesa-gesa menghukumi saya. Saya mau bertanya. Ini dia masih mengajukan pertanyaan. Boleh nggak saya bertanya? Saya mau bertanya. Silahkan. Kira-kira apa pertanyaannya Bapak Ibu? Pertanyaannya adalah, apa hak-hak yang harus diterima sang anak dari orang tuanya? Apa hak saya selaku anak yang bisa saya dapatkan dari orang tua saya? Maka Amirul Mukminin menyebutkan 3 hak, dan tidak menafikan yang lain, tapi menyebutkan 3 hak. Maka dijawab, karena ditanya dijawab. Inilah pemimpin kalau tahu ilmu agama, ditanya agama bisa jawab. Hak anak antara lain adalah anak berhak mendapatkan calon ibu yang baik. Anak berhak mendapatkan nama yang baik. Dan anak berhak mendapatkan pengajaran Al-Quran yang baik. Sang anak sekilas tadi kemudian setelah mendengarkan dari Amirul Mukminin mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ibu saya, dia cerita tentang ibunya, ibu saya adalah budak hitam yang dibeli dengan harga 2 dirham di pasar. Artinya orang tua saya tidak berusaha mencari pasangan yang baik, maksudnya. Nama saya dikasih nama Ju'al. Jim Ain Ju'alun. Ju'al. Artinya apa Bapak Ibu? Ju'al. Artinya apa? Ju'al itu Ustaz Sofyan ada 2. Ju'al itu bisa bermakna orang yang bermuka jelek. Ju'al. Artinya juga ada Bapak Ibu perso, binatang kumbang hitam yang kemudian ada tanduknya ke depan, tinggalnya di pohon kelapa, yang suka melubangi pohon kelapa. Apa namanya? Kewawong. Namanya adalah kewawong. Namamu siapa? Wawa. Panjangannya kewawong gitu. Kewawong, dikasih nama kewawong. Nama yang tidak bagus. Jadi kalau orang tua ngasih nama, pastikan yang pertama orang tua tahu apa makna arti dari anak, nama anak saya ini artinya apa, karena itu adalah doa. Jadi kadang ya tidak harus kemudian yang ngetren kita harus pakai nama yang susah diucapkan. Ini kan nama modern, artinya nopo ya nggak perlu artinya, ini kan panggilan untuk identitas. Artinya apa?
Nah, ini yang kemudian membedakan kita orang tua yang paham agama memberi nama yang kemudian ada makna baiknya. Misalkan dikasih nama Abdul Muti, hamba Allah yang taat. Wah, nama pasaran itu nggak usah, nggak zamannya kita kasih nama kayak gitu. Ya sudah, kasih nama Muhammad, misalkan Muhammad Rijalul Alam misalkan. Nggak usah ada kata-kata Muhammad. Nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Dan tadi sang anak protes, nama saya bukan nama yang baik. Yang ketiga, saya tidak pernah diajarin Al-Quran oleh bapak saya. Bapak saya tidak pernah ngajarin saya Al-Quran. Tidak pernah. Tidak pernah ngajarin Al-Quran. Jadi Amirul Mukminin ketika menerima aduan sang anak demikian dan lihat alasannya, sebabnya demikian, bapaknya juga tidak bantah. Memang bapaknya tidak memberikan hak anaknya yang menjadi kewajibannya. Maka Amirul Mukminin mengatakan, pantas saja kamu mendapatkan perlakuan seperti itu dari anakmu, karena kamu tidak memberikan haknya. Kamu hanya menuntut, tapi tidak memberikan haknya. Kamu tepat mendapatkan demikian. Nah, ibrah dari kisah ini kemudian adalah kita mengevaluasi, sudahkah kita itu memberikan hak terhadap anak kita yang menjadi hak-haknya. Ada hak yang penting yang harus diterima sang anak, yang asas, yang dasar. Hak apa itu Bapak Ibu? Apa itu Bu? Dengar. Hak hidup. Anak kita berhak mendapatkan hak hidup. Bagaimana kemudian tetap hidup? Anak kita itu menjadi tetap hidup. Hak hidup. Dan itu kemudian oleh karena itulah orang tua dengan kemudian segala usaha dan jerih payahnya mengusahakan bagaimana anaknya itu tetap hidup. Sakit dicarikan obat, diantar ke rumah sakit. Mau minum obat dicari, ketika susah minum obat dicari cara bagaimana supaya obat ini masuk ke dalam tubuhnya dengan cara yang baik dan bisa mempercepat penyakitnya. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, termasuk juga hak untuk menjaga fitrah. Jadi kalau kita tanya, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Apa sih makna fitrah? Kalau Bapak Ibu memanen dengan makna apa? Kullu mauludin, setiap bayi yang terlahir itu yuladu alal fitrah, dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa artinya fitrah Yang dekat sini kan moderator MC yang paling dekat dengan pembicara. Jadi yang ditanya, fitrah itu apa fitrah? Suci. Fitrah adalah suci. Tetapi kalau kita kaitkan dengan surah Al-A'raf 172, ketika Allah mengambil janji pada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kita mengatakan bala syahidna. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Itu Allah mengambil sumpah kita. Saya diambil sumpahnya, Bapak Ibu diambil, bahkan putra putri kita sebelum lahir pun telah diambil sumpahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambil sumpahnya. Alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Allah yang bertanya. Kemudian kita semua menjawab, bala syahidna. Benar ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kita itu sudah bersaksi. Maka lanjutannya dari hadis tadi, kullu mauludin yuladu alal fitrati fa'abawahu, maka kedua orang tuanya itulah yuhawidanihi, menjadikan dia itu menjadi Yahudi, ayu nasiranihi, atau menjadikan Nasrani, ayu majisanihi, atau menjadikan Majusi. Nih orang tua bertanggung jawab. Dulu sebelum menikah berdoa agar dipertemukan dengan jodoh, Allah kabulkan bertemu dengan jodohnya. Ketika sudah menikah memohon kepada Allah diberi keturunan, Allah kabulkan diberi keturunan. Dan keturunan itu sudah bersyahadat, namanya syahadat ilahiyah. Syahadat ilahiyah adalah syahadat ketuhanan yang dalam surah Al-A'raf itu sudah diucapkan setiap bayi sebelum dia lahir ke dunia ini. Sudah, tinggal nanti ketika dia lahir pada masa Nabi siapa. Kalau pada masa Nabi Ibrahim, dia akan bersaksi bahwa Nabi Ibrahim adalah Nabi Allah. Ketika dia lahir pada masa Saleh, dia akan bersaksi bahwa Saleh adalah Nabi Allah, dan seterusnya.
Nah, kemudian tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita adalah menjaga jangan sampai yang terlahir dalam keadaan fitrah tercoreng, tergores, kemudian menjadi tidak fitrah lagi. Maka fitrah kalau dikaitkan dengan surah Al-A'raf 172 adalah beriman, sudah bersyahadat, syahadat ilahiyah, itulah fitrah. Dia sudah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Sampai usia balik dia dalam keadaan yang fitrah sampai usia balik. Maka kalau sudah usia balik nanti ada godaan kanan kirinya yang itulah kemudian akan menghembuskan baik kepada anak maupun kepada orang tuanya. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, maka di sini pembahasan kita ada dua. Saya pakai yang tas merah kecil. Boten, harus pakai Apple sendiri. Ada saya udah bawa. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, pembahasan kita bahas ini asma tersun. Pembahasan kita ada dua. Setiap kita ketika kita berjuang untuk menjaga fitrah, ngapunten nggih. Mudah-mudahan nyambung menikah. Dia bolongnya kecil kan? Iya. Dia kecil. Sampun ketinggal tereng, kata saya tereng. Nggih. Di shot. Sampun nggih. Kalau mukanya jenengan cerah berarti sudah kelihatan. Saya lihat mukanya jenengan malah. Saya nggak lihat layarnya. Nggih, saya tampilkan dalam bentuk full menikah. Sampun nggih. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Inilah namanya merawat fitrah. Kejap. Pengawasannya betul dangu kok. Tadi pesan panitia saya tanya berapa menit Ustaz Sofyan? Jangan lama-lama Ustaz. Bukan berapa menit tapi berapa jam. Oh siapa? Kira langkung mangke jam ya sudah berkurang 20 menit. Nah, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Apa tantangan orang tua ketika mendidik anaknya menjaga fitrahnya? Setan. Tantangan di situ. Kecilnya adalah setan akan menghembuskan kepada orang tua bahwa dia tidak punya tanggung jawab untuk mendidik. Nggak usah, Anda itu nggak usah ngurus anak Anda. Anak Anda kan sudah Anda sekolahkan, Anda sudah ngeluarin biaya. Ya sudah, itu tanggung jawab guru. Anda itu kerja saja. Kalau nanti anak Anda misalkan katakanlah tidak baik perilakunya, salahkan aja gurunya. Udah dibayar mahal-mahal. Lagian kalau Anda terlambat jemput 1 menit juga didenda berapa? 3.000 kok, salahkan. Malah yang ingin 3.000. Itu godaan yang pertama adalah bagaimana setan itu menggoda. Setelah anak itu lahir, yang penting kalian ayah bunda, kalian mencukupi makan minumnya dan sehatnya. Adapun spiritualnya jangan dulu godaan. Jangan paksa anak untuk bangun pagi untuk sholat subuh, jangan, dia masih kecil, dia masih dalam keadaan fitrah. Godaan. Nanti kalau tetap dibangunkan jam 4 suruh bangun, kasihan nanti dikasih ngantuk, kasihan, biarkan aja tidur. Nanti bangunkan kalau sudah mau berangkat sekolah jam 6, bangunkan. Gak usah suruh sholat, biar nanti dia latihan dulu. Latihannya adalah sholat duhur, biar nanti dilatih sama guru ustadz-ustadzanya di sekolah. Godaan Bapak Ibu, terus godaan. Gak usah bapaknya kemudian sebelum kerja memberikan sentuhan kasih sayang pada anak. Gak usah, langsung kerja saja. Anak gak butuh itu, yang penting uang saku. Godaan. Akan selalu ada godaan. Intinya adalah ketika ini ada seorang ayah, itu ayah ini menjadi tidak perhatian terhadap pendidikan agama putra-putrinya. Yang penting adalah anak saya punya uang saku, makan minum beres, kesehatannya terjamin, asuransi juga terjamin, pendidikannya juga jalan. Dan itu aja. Jadi kalau di rumah biarkan dia main, dia sudah capek. Main apa? Wes lato-lato atau apa gitu. Kasih lato-lato. Lato-lato. Atau apa, yang penting dia main, besok dia sekolah. Selalu ada godaan yang intinya adalah merusak generasi. Kalau satu guru sudah dirusak oleh setan, maka potensi membina muridnya itu menjadi ambiar.
Satu orang tua dirusak oleh setan, maka pembinaan terhadap putra putri menjadi ambiar. Kalau setan menggoda langsung ke anaknya, dapat satu dia. Kalau menggoda muridnya, dapat satu. Tapi kalau menggoda gurunya, dapat banyak. Menggoda orang tuanya, dapat satu keluarga. Yang tadi sudah saya sampaikan Bu Siti, disinilah yang kemarin kita sempat kaget di Ponorogo. Boleh terjadi, tidak menutup kemungkinan terjadi di tempat lain. Karena permohonan dispensasi pernikahannya itu adalah di bawah 19 tahun mereka. Ada grafiknya juga naik turun itu. Di bulan Januari minggu pertama itu sudah 7 yang mengadu terkait mohon maaf dengan kasus hamil di luar nikah. Tidak ada guru yang mengajarkan perbuatan asusila. Tidak ada orang tua baik, orang tua yang baik mengajarkan kepada anak-anaknya untuk menjajakan dirinya di luar. Orang tua baik tidak akan bangga, anak saya pacarnya 4. Sekarang saya dorong tambah 3. Biar satu hari itu 1 orang gitu. Biar gue bisa gonta ganti. Coba kalau pacarnya ngasih sebulan ngasih 1 juta, saya selaku orang tua dapat 7 juta. Gak ada orang tua yang baik yang seperti itu. Tidak ada Bapak Ibu. Maunya adalah orang tua itu menginginkan anaknya yang disoleh-solehah. Itu yang diinginkan orang tua. Mohon maaf, sepreman-premannya orang tua itu pernah kita lihat, dia ngantar putrinya ke TPA. Diantar ke TPA. Artinya adalah orang tua, misalkan katakanlah orang tua mengatakan, nak, ibu mungkin tidak pandai, bapak tidak pandai, tapi kami ingin kamu itu lebih pandai. Jangan seperti bapak ibu. Artinya orang tua ingin anaknya lebih baik daripada orang tuanya. Kemudian tidak diajarin, nak, ayo warisin ilmu bapak. Apa? Preman. Enggak. Kalau bisa jangan. Dunia bapak keras. Biar bapak saja yang menuntaskan. Kamu jadi anak yang baik gitu. Oleh karena itulah ibu bapak jamaah rahimakumullah. Terus dari mana godaannya? Setan itu akan terus menggoda. Itulah salah satu godaan kemudian fitrah yang harusnya dijaga itu menjadi lepas kontrol. Nah, keluarga juga banyak musuh keluarga, dan juga mari nanti kita akan belajar menjadi orang tua yang terbaik bagi keluarga kita. Keluarga juga punya musuh, iya. Keluarga punya musuh. Ketika kita belajar untuk melaksanakan perintah Allah dalam Al-A'raf 172, alastu birabbikum qalu bala syahidna, ini godaannya akan menjadi kuat. Godaannya kanan kiri. Faqidu syai' la yu'tihi. Orang kalau tidak punya sesuatu, nggak bisa ngasih. Orang kalau tidak punya bekal, nggak bisa ngasih yang lain. Faqidu syai', orang yang kehabisan bekal, kehabisan barang, atau orang yang tidak punya ilmu, bagaimana dia bisa mengajarkan ilmu? Orang tua bagaimana bisa menjaga fitrah keimanan putra-putrinya kalau dia tidak punya ilmu? Maka sama-sama belajar. Ada Pak Prawoto, kemudian kuliah lagi. Sudah pensiun, memang udah sepuh. Ngapain kuliah lagi Pak? Saya mau motivasi anak-anak saya biar mau kuliah. Yang anaknya masih muda ngambil S1, S2, dia ngambil S2. Padahal ijazah nggak akan dipakai. Sudah mapan secara ekonomi, sejak usia juga usia purna, tapi memotivasi. Orang tua pun mengambil peran. Yuk belajar bareng. Anaknya kemudian katakanlah lagi males, mager, gabut, mau ikut tahsin. Orang tuanya ikut, pura-pura ikut tahsin. Duduk di depan guru anaknya. Untuk memberi motivasi pada anaknya, dan tidak perlu malu yang demikian itu. Motivasi. Kalaupun anak kita menjadi anak yang baik, siapa sih yang pertama kali akan senang? Kita selaku orang tua, bukan orang lain. Tapi setan akan menggoda melalui minal jinnati wan nas, baik dari godaan yang dihembuskan dalam diri kita maupun melalui orang lain. Ngapain itu orang tua ikut ngaji? Nambah antrian lebih panjang lagi. Gara-gara bapak itu masuk dalam barisan tahsin, anak saya malah jadi mundur antriannya. Ada setan menghembuskan dari pihak lain. Tapi komitmen kita, bagaimana kemudian kita berkomitmen untuk menjaga putra-putri kita. Anak orang lain akan dijaga oleh orang tuanya sendiri, karena kita bukan Nabi dan Rasul. Akan dijaga oleh orang tuanya sendiri. Kita memiliki kewajiban menjaga putra-putri kita, itu kewajiban. Kalau menjaga yang lain, itu menjadi kesalehan amal kita. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Sehingga kita melihat bahwa asalnya itu adalah fitrah, maka harus dijaga fitrahnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat
setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dalam keadaan fitrahnya, dari surah Al-A'raf 172 tadi, hanya saja kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu tanggung jawab kita. Nah, karena kita itu lebih duluan di dunia ini daripada putra-putri kita. Ini kalau ibu-ibunya rata-rata berapa? Satu putra satu dua nggih. Nggih ya. Mas Kurnia aja baru satu nggih, Mas Kurnia. Dua, sudah dua. Yang di sini anak kelas 1. Kelas 1 tadi yang putri tadi. Dia masih muda-muda. Maka bagaimana kemudian kita tunjukkan anak kita kepada jalan yang benar. Nah, tadi saya sampaikan, melemahkan guru itu merusak siswa. Setan itu membidiknya pada guru. Kalau guru sudah dibidik lemah, semangat belajar mengajarnya itu turun, anak tidak maksimal dapat pendidikan dan pengajaran. Maka ini juga perlu kita jaga. Bagaimana kemudian tidak hanya soft skill, hard skill dari sang guru yang harus dijaga, tapi kemudian psikisnya itu juga harus dijaga juga. Sehingga kemudian sebelum berangkat kadang ya ada beban masalah, tinggalkan masalah di rumah. Atau misalkan terbawa ke sekolahan, tapi jangan sampai ikut masuk ke dalam kelas. Masalahnya itu. Kita pernah melihat kemudian seorang guru sebelum masuk kelas, dia merapikan mukanya sebaik mungkin, memberikan ekspresi ceria kepada anaknya, menunjukkan rasa optimisme pada dirinya, terpancar dari mukanya, sehingga anak didiknya akan menjadi optimis juga. Oh, bapak guru semangat, ustadz-ustadznya juga semangat, kita juga akan semangat, termotivasi. Lisanul hal afsah min lisanil maqal. Kadang keteladanan itu lebih mengena daripada sekedar teori, bapak ibu. Keteladanan kan keteladanan kemudian bisa mulai dari yang kecil, keteladanan, komitmen, misalkan komitmen untuk jujur. Yang perlu kita koreksi dari kita adalah ketika anak berkata jujur kemudian dimarahin, ada pelanggaran, kemudian dia mengakui kesalahan, kemudian dimarahin. Sudah jujur masih dimarahin. Nanti kalau anak ini melanggar, ditanya sama orang tuanya, lebih milih untuk berbohong. Ustadz Muntaha, guru kami di Malaysia itu, pulang dari kampus IUM, datang ke rumah, anak masih kecil-kecil. Mainan siapa ini? Orang tua pun hafal, mana mainan anaknya, mana yang bukan, itu hafal. Mainan siapa ini kok ada di rumah kita? Karena orang tua tidak pernah membelikan mainan seperti itu. Sang anaknya kemudian bilang, itu Bi, mainannya tetangga. Kenapa di sini orangnya mana? Di rumah, kembalikan. Mainannya harus bersama dengan pemiliknya. Kalau pemiliknya tidak di rumah ini, mainannya tidak boleh ada di rumah ini. Tidak boleh. Kembalikan. Tadi dia ke sini, kembalikan, antar ke rumahnya, dikembalikan. Pulang ke rumah, beliau mendapatkan laptopnya bagian sisi pojok itu pecah, habis jatuh. Tanya, kumpulkan anak semuanya, masih kecil-kecil. Siapa yang menjatuhkan laptopnya Abi? Saya, Bi. Kenapa? Tadi tersenggol, Bi, jatuh. Oke, jangan diulangi lagi ya. Jangan diulangi lagi. Hati-hati kalau jalan. Iya, Bi. Tidak ada sanksi. Yang ada adalah pembelajaran untuk hati-hati. Orang itu akan mengapresiasi kejujuran, buah dari kesalahan tetap diapresiasi. Yang diapresiasi adalah kejujurannya, bukan kesalahannya, tapi kejujurannya itu. Dia melakukan salah karena belum pernah terjadi dalam perjalanan hidupnya. Jadi masih coba-coba, ternyata itu salah, maka kemudian ada pembenaran dan edukasi setelahnya. Bapak Ibu, oleh karena itulah kemudian menjaga fitrah itu dimulai dari menjaga diri kita. Karena kita adalah profil dari putra-putri kita. Banggakan putra-putri kita, menjadikan diri kita sebagai profil, menjadi menjadi kudwah, teladan. Kita jadikan teladan. Artinya dia tidak malu. Siapa itu yang duduk di bawah? Itu ayah saya, itu ayah saya. Anak akan bangga menyebut kita sebagai ayah. Dan memang kita ayahnya. Bukan sampai kemudian anak, siapa itu yang nunggu di luar pakai motor, pakai sandal jepit itu? Sang anak akan takut untuk mengakui. Enggak tahu sih, ngapain dia di situ? Padahal itu adalah ibunya sendiri. Maka bagaimana orang tua mendidik anaknya itu juga dengan ketulusan, keteladanan dan juga keikhlasan. Hufatil jannatu bil makari wa hufatin naru bisyahawat. Bapak Ibu, maka yang asik-asik itu kemudian akan dilingkupi menjadi penghias neraka.
Sedangkan yang tidak disukai oleh jiwa itu menjadi penghias surga. Huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara yang dibenci oleh jiwa. Suruh sholat 5 waktu, sudah sholat kemudian sholat lagi, kemudian tidak hanya sholat, kemudian fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ternyata harus khusyuk, tidak boleh riya, ada tuntunan lagi. Dan ini kita ketahui bahwa bagaimana kemudian kita mengajak, mendampingi, menggandeng tangan putra-putri kita untuk meniti jalan yang lurus. Kita gandeng. Maka ada kebahagiaan untuk menggandeng putra-putri kita dalam kebaikan. Berapa lama toh ayah bunda itu membersamai putra-putrinya? Sekarang ini masih membersamai, ya kan? Kalau putra-putri masih di usia SD sampai selesai nanti, sudah bisa diajak ngobrol, tapi belum bisa diskusi. Ngobrol santai, bisa tukar pikiran belum bisa karena belum dewasa. Kalau misalkan sudah SMP, kemudian ayah bunda ingin kemudian memboardingkan, dimasukkan ke pondok atau boarding, kan pisah. SMA kemudian nanti pisah lagi, boarding lagi. Ketika kuliah di luar kota, pisah lagi. Selesai kuliah baru pulang 2 tahun, kemudian nikah, pisah lagi. Jadi masa-masa kita orang tua dengan putra-putri kita hanya sebentar dan sesaat. Maksimalkan waktu-waktu ini. Wabil khusus di masa mereka masih sekolah dasar. Wabil khusus. Itu adalah masa-masa bisa kita bentuk. Karena apa yang didapatkan 6 tahun selama dengan orang tuanya, itu bisa menjadi bekal seumur hidupnya nantinya. Apa yang diajarkan orang tuanya, ayah bundanya mengajarkan apa, akan terekam dalam memorinya. Oleh karena itu, bentakan orang tua terhadap anak akan mengendap pada memori bagian belakang di sini, Bapak Ibu. Mengendap. Maka oleh karena itu kita senang ada misalkan anak yang jatuh, yang minta maaf, kemudian ayah bundanya minta maaf karena tadi tidak sempat mengawasi. Minta maafnya orang tua terhadap anak itu menjadi pembelajaran. Oh, berarti besok kalau saya salah, saya minta maaf gitu. Minta maaf. Sehingga bukan menjadi anak yang susah untuk meminta maaf. Di Jogja kisah lama. Gara-gara anaknya pulang bawa rapor nilainya merah. Bapak Ibu, dulu nilainya merah. Nilai merah ditulis dengan tinta merah. Anaknya profesor. Kemudian marah orang tuanya. Dasar anak tidak tahu malu. Bapak ini kan profesor, masa kamu nilainya merah-merah kayak gini? Memalukan keluarga. Yang terbesit di memori bagian belakang adalah memalukan keluarga. Oh, saya habis dimarahin. Saya akan permalukan keluarga saya. Betul Pak. Ada razia Satpol PP di perempatan di daerah Ring Road, kena. Ditanya, siapa orang tamu? Prof ini. Loh, itu kan guru besar. Iya, kenapa? Kamu kok seperti ini? Iya, emang kenapa? Gitu. Anaknya memiliki rasa protes dan berontak terhadap keluarga karena di dalam keluarga diperlakukan bersalah. Ketika dapat nilai rapat warna merah, kemudian dimarahin, memalukan keluarga. Anak nggak tahu diri, betul-betul dipermalukan. Di sini terjadi. Oleh karena itulah ibu bapak jamaah rahimakumullah, ini memang tugas berat dan akan menjadi ringan bagi orang yang dimudahkan dan diringankan oleh Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim. Sebagaimana kita membaca 17 kali sehari semalam, at least minimal, maka ini kemudian kita aplikasikan. Yuk kita tunjukkan anak-anak kita pada jalan yang lurus, jalan yang benar. Usaha dimaksimalkan, hasil titipkan kepada Allah. Allah akan memberikan yang terbaik, yang cocok terhadap putra-putri kita. Kalau ada jalan lurus, berarti ada jalan setan. Sekolah sudah mengajari yang baik, orang tua betul-betul mengawasi yang baik. Anak kita sedang bertemu dengan kawannya, lepas. Itu pun kadang tidak perlu dikontrol. Bu, anaknya sudah ditelepon belum? Telepon apa? Ini kan sudah waktunya sholat. Gak usah, wong anak saya sudah besar. Anak saya kan sudah kuliah, sudah dewasa, sudah tahu mana yang wajib, mana yang bukan, mana yang perintah, mana larangan, sudah tahu. Gak perlu saya kontrol. Ngapunten, saya cuma mengingatkan saja. Mengingatkan saja. Anak saya itu pendiam. Anak saya itu pendiam, di rumah aja pendiam, memang dia pendiam. Gak usah khawatir. Ngapunten. Mohon maaf guys, saya cuma mengingatkan saja. Cuma saya ada perasaan tidak enak saja. Bukan bersuudzon, cuma perasaan tidak enak.
Nah Bapak Ibu, kita sampaikan, ternyata beberapa waktu kemudian betul terjadi perbuatan asusila pada anaknya. Gimana? Siapa mau disalahkan? Di rumah tidak diajari, di sekolah, di kampus tidak diajari, ternyata juga dari pergaulannya itu. Nah pergaulan inilah kemudian menjadi perhatian. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, yang mohon maaf sekarang ini putra-putrinya masih di sekolah dasar, bagi yang sudah punya yang kuliah, mohon untuk tetap dijaga. Sama-sama kita menjadi orang tua mengingatkan baik putra biologis kita, jadi anak biologis maupun anak ideologis. Kalau anak biologis berarti ada secara nasab memang dia anak kita. Tapi kalau anak ideologis boleh jadi dia adalah mahasiswa-mahasiswi kita, pelajar siswa-siswi kita yang kalau salah perlu kita ingatkan. Kalau kita tulus mengingatkan anak orang lain dalam kebaikan, insya Allah ketika anak kita, namanya juga anak kita manusia, kadang salah juga. Kalau dia salah juga akan diingatkan oleh orang tua lainnya. Tidak dibiarkan saja. Maka saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kadang kemudian terus bangga. Bapak Ibu, ada minuman keras deh. Mereknya Wawa. Mawaus. Mereknya Wawa, botol gelas, botol kaca, kandungan alkohol kalau saya baca 19,8%. Siapa yang membawa? Alumni pondok pesantren. Gitu Pak. Mengajak 3 orang kawannya untuk minum. Artinya memang kita tidak mengajarkan yang buruk. Anak itu dari mana dapatnya? Itulah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kadang dulu ketika kita masih kuliah, masih sekolah, itu kan ditanamkan nyontek itu perbuatan tercela. Nyontek. Sehingga bisa nggak bisa kerjakan sendiri. Kalau kita nggak bisa kerjakan sendiri, kadang kita baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, ya Allah ini jawabannya apa gitu. Nanti turun jawabannya, turun. Dulu ketika masih S2 di UGM sama juga tuh susah nomor 3 politik Timur Tengah, susah apa ini, Allah kirimkan jawabannya. Oh ternyata ada yang bertanya, sebelah kanan tanya kepada teman sebelah kiri saya tentang soal nomor 3 yang saya tidak bisa, dijawab sama temannya sebelah kiri, dibacakan karena dia buka laptop koneksi dengan internet, dibacakan. Saya selaku orang yang di tengah, nggak mungkin saya tutup telinga, saya cuma diam saja. Tetapi itu dari jawaban, saya ikut nulis. Oh ya Allah, inilah pertolongan darimu ya Allah. Iya, itu pertolongan dariku. Jadi kita optimalkan, tapi kita tidak melakukan contek. Nah perbuatan demikian ini tercela kalau karakter dari awal sudah nyontek. Kemudian orang tua menanamkan, nak belajar apa yang belum bisa sini, ayah bunda bantu. Ayo mana yang perlu ayah bunda bantu. Kenapa? Besok kan kita bisa nyontek. Kan tidak diawasin sama bapak ibu guru, cuman nanti ditinggal. Iya, kamu jangan nyontek. Kalau memang ujiannya adalah tertutup dan tidak boleh nyontek, kamu jangan nyontek. Sesusah apapun jangan nyontek. Nanti kalau nilai jelek bagaimana? Insya Allah kita perbaiki, kita belajar lagi. Berarti kemampuan kita segitu, harus belajar lagi. Itu yang lain pada nyontek, pada senang nilainya bagus dapat 100. Iya, kita jangan seperti itu. Kita berusaha. Nah pendidikan karakter ini kalau dikendalikan sejak kecil, ketika anak kita tumbuh dewasa, ada peluang berbuat nyontek pun dia tidak akan nyontek. Ada perbuatan menyimpang, ada peluang dia tidak tertarik. Kenapa? Karena itu sudah ada barometernya. Ukurannya itu ada sesuatu yang tercela, maka kita tanamkan. Maka tadi keluarga Ustadz Muntaha, berbohong itu adalah tercela, perbuatan tercela, berbohong. Maka anaknya kemudian terus ya jujur-jujur, karena ayahnya mengajarkan jujur. Mohon maaf, ketika ayahnya dapat ujian sepeda motornya hilang, dia juga jujur pada istrinya. Bi, motornya mana? Hilang nih. Kok hilang sih? Ya nggak tahu. Namanya juga hilang. Kalau Abi tahu mah saya Abi ambil. Sudah ditaruh di parkiran, dikunci, hilang. Kemudian beli lagi. Antara beli ada yang ngasih gitu. Sekarang parkirnya di bawah jendela kantornya, kelihatan dari jendela kantor. Jadilah masih hilang lagi. Pulang, kemudian ditanya sama istrinya, "Bi, motornya mana?" "Hilang." "Kok hilang lagi sih? Kemarin hilang, kok sekarang hilang lagi?" "Hilang nggak tahu, sudah dikunci, sudah diawasin." "Gimana sih Abi ini?"
Tapi kan suami sudah berkata jujur. Kemudian suami melontarkan pertanyaan, alhamdulillah Mi yang hilang motornya. Coba kalau Abi yang hilang, lebih parah lagi nanti. Ya, maka selalu ada hikmah. Orang tua kemudian mau menguatkan sang anak. Misalkan anak itu belum menjadi yang berprestasi, dapat ranking, terus dikuatkan. Insya Allah ada peluang, insya Allah selalu ada peluang. Sama ketika kita menjaga fitrah itu. Nah, di sini kemudian ada banyak persiapan yang harus kita hadapi untuk melanjutkan perjalanan menjaga fitrah tersebut. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Mari kita menjadi orang tua yang berilmu, tambah lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Pribadi mukmin yang berilmu Allah angkat derajatnya. Keluarga yang mereka beriman kepada Allah dan mereka berilmu, Allah angkat derajatnya menjadi unggul. Termasuk kalau sekarang ini kalau kita lihat, misalkan dari sisi keilmuan ya, negara yang maju itu kan negara yang tingkat keilmuannya itu tinggi. Perhatian mereka terhadap keilmuan itu serius. Budaya penelitiannya itu serius didukung. Itu negara-negara yang kemudian mendukung riset-risetnya, kemudian publikasi di Scopus atau WOS, atau di Indonesia standarnya adalah Sinta, itu kan menjadi maju. Kampus di Indonesia yang banyak melakukan penelitian, pengembangan keilmuan, itu menjadi kampus yang unggul. Nah, kita ingin menjadi ayah bunda yang unggul. Bagaimana? Dengan berilmu. Perbaiki kemudian Islam, iman dan ihsannya kita perbaiki, terus belajar. Bahkan suatu saat nanti, boleh jadi suatu saat nanti ayah bunda yang akan belajar terhadap putra putrinya, karena mereka lebih banyak ilmunya, pendidikannya lebih tinggi. Tidak malu. Orang tua saya pernah tanya kepada saya juga, tidak malu karena sama-sama belajar. Kemudian mari kita tingkatkan takwa dengan sebaik-baik takwa kuadrat namanya. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwa kepada Allah dengan sebaik-baik ketakwaan. Kalau orang tua sudah taat melaksanakan perintah, anak menilai, menjadi malu kalau anak itu tidak mengikuti orang tuanya. Ada keteladanan dalam bentuk perilaku dan meninggalkan larangannya. Dan itulah kemudian ada peringatan sejak dini ya. Di peringatannya adalah dalam menjaga fitrah manusia dalam keluarga, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kehancuran keluarga ketika sudah ada penyimpangan dalam berislam. Keluarga kemudian ada barang siji yang di rumah, pulang-pulang ke rumah bawa keris kecil taruh di rumah. Ditanya sama istrinya, "Pak, ini apa?" "Keris, Mah." "Keris apa? Kok kayak gini?" "Ya ini mahal, ini 7 juta ini belinya, bukan sembarang keris. Ini keris ini nanti yang akan melindungi keluarga kita." "Emang melindungi dari apa?" "Ya dari musuh-musuh itu, musuh-musuh bapak. Bapak kan bisnismen, musuhnya kan banyak. Bapak kan kontraktor, musuhnya kan banyak. Ini nanti akan melindungi." Nah Bapak Ibu, kalau sudah ada kemaksiatan masuk dalam rumah kita, kok kita biarkan, maka sanksinya bisa mengenai seluruh orang yang berada dalam rumah tersebut. Ini kan kemudian peringatan dini. Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti. Kalau sudah ada yang haram, makanan haram masuk ke dalam keluarga, fannaru aula biha. Maka neraka lebih berhak untuk membersihkan ketika dia menjadi daging atau darah dalam tubuh manusia tersebut. Kalau yang dimasukkan ke dalam mulut sang anak adalah makanan yang haram, kemudian yang keluar nanti ada perkataan yang buruk. Yang dikasih kepada istri atau suami adalah sesuatu yang haram, dikonsumsi makan bersama, nanti yang terjadi adalah sesuatu yang buruk. Ketika kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita memohon kepada Allah dengan doa-doa akan dijadikan zuriyah yang saleh-salihah. Tetapi yang kita makan, wa mab'amuhu haramun, yang dimakan haram. Wa mashrabuhu haramun, yang diminum juga haram. Wa mat'amu haramun, wa malbasuhu haramun, pakaiannya juga haram. Bagaimana Allah mengabulkan doanya? Ya Allah, jadikanlah putra-putri saya itu putra-putri yang saleh-salehah. Tapi yang berdoa kemudian mengkonsumsi makanan yang haram, bagaimana Allah mengabulkan?
Fa'ana yustajabu lahu. Bagaimana Allah mengabulkan? Gimana cara Allah mengabulkan? Dia sendiri tidak taat terhadap perintah Allah, kok malah minta Allah untuk mengabulkan doanya. Nah, itulah kemudian setan akan menggoda, merusak dari berbagai aspek. Oleh karena itu, ibu bapak jamaah rahimakumullah, kalau ada riak-riak dalam keluarga suami istri, diselesaikan dengan baik. Lihat masa depan anak-anak, lihat masa depan. Maka talak adalah perbuatan yang boleh tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa direkonsiliasi, rekonsiliasi itu lebih baik. Kalau tidak, faliyadzubillah. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, itu adalah godaan baik jin dari bangsa, godaan setan baik dari bangsa jin maupun dari bangsa manusia. Karena setan itu adalah sifat buruk yang terdapat pada jin dan juga manusia. Maka jalan lurus itu perlu perjuangan. Termasuk bapak ibu ini, ayah bunda yang hadir pada tempat ini, acara sekarang ini kan juga perlu perjuangan mendampingi putra putrinya. Di saat kita harus liburan, libur pekanan, kita harus menyempatkan diri, memotivasi, membanggakan putra putri kita. Bukan hanya sekedar memotivasi, tapi kehadirannya juga menjadi penting, ya. Nah, ibu bapak jamaah rahimakumullah, dan setan akan selalu menyimpangkan manusia. Tidak ada namanya setan Islami, itu tidak ada. Tidak ada setan Islami. Tapi setan ada yang berpeci tidak? Setan ada yang berpeci, bapak ibu? Ada berpeci. Hitam apa putih pecinya? Ada nggak setan yang berjilbab? Setan itu adalah sifat buruk yang terdapat pada jin dan manusia. Dia bukan makhluk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dalam Az-Zariyat 56 adalah jin dan manusia. Setan bukan makhluk, lebih kepada sifat buruk yang terdapat pada jin dan juga manusia. Jadi dia bisa berwujud manusia. Apakah setan itu paham hadis? Mungkin dia paham hadis. Boleh jadi dia paham, bahkan lebih paham hadis, paham tafsir, paham Al-Quran, paham tata cara ibadah. Dan setan itu pada diri setan ada ungkapan, saya lebih baik darinya, sayalah yang lebih baik dari yang lain. Ada rasa sombong, itulah setan. Masa didik anak aja nggak becus. Ini loh saya ini loh, orang tua berprestasi mendidik anak. Ada sifat setan di dalam dirinya yang itu harus kita singkirkan. Termasuk juga ibu bapak jamaah rahimakumullah. Kan tadi kita sudah berkomitmen untuk menjaga fitrah. Ingat bahwa kita memiliki musuhnya adalah setan. Setan ini karakteristiknya akan selalu menyesatkan. Siapa yang bisa disesatkan? Kalau suami disesatkan mental, sekarang istrinya disesatkan mental, anaknya disesatkan mental, ternyata terkena adalah simbahnya disesatkan. Orang tuanya pada kerja, anak sama simbah diajarin, diajarin simbah yang tidak baik, anaknya kena melalui simbah, karena akan selalu menyesatkan. Misalkan simbahnya digoda oleh setan untuk menyesatkan cucunya mental, anaknya baru keluar jajan di belakang, ternyata godanya dari pedagang, dia menyerang sang anak. Jadi memang seperti itulah kinerja setan, akan selalu menyesatkan. Mana peluang yang bisa diambil, dia ambil, sekalipun cuma 1 detik, 2 detik gitu. Sampai demikian itu bekerjanya setan. Oleh karena itulah kemudian kita selalu berdoa kepada Allah meminta perlindungan. Setan akan memunculkan permusuhan kecil-kecilnya, ayah bunda. Ketika putra putri kita misalkan ada gesekan dengan temannya, kan kadang ada yang marah, maka posisi orang tua adalah meredam. Diredam dulu, dikondisikan, dengarkan apa celuhan, apa keluhan anak kita, dengarkan. Dia memulai yang mukul dia. Dengarkan dulu, ditenangkan. Kalau sudah dikeluarkan semua, kondisi tenang, yang bicara cuma mulutnya, tidak tangan dan kakinya, tenangkan. Baru ayah bunda memberikan masukan, ditenangkan. Endingnya minta mereka berjabat tangan sehingga tidak ada dendam. Kalau ketemu nanti akan akur lagi. Kalau misalkan sudah selesai, tapi nggak diakurkan, tidak dijabat tangankan, tidak berpelukan, itu nanti kalau ketemu singgungan boleh jadi kambuh lagi penyakitnya.
Bukan malah kemudian masalah menjadi naik. Oh, gara-gara anak saya terluka, masalah menjadi masalah orang tua. Orang tua menjadi masalah keluarga besar, masalah menjadi masalah kampung. Padahal jadi anak kecil. Anak kecil berselisih pendapat wajar. Orang-orang tua juga berselisih pendapat, tapi tidak bermain fisik. Maka setan akan mengkampanyekan permusuhan siapapun itu. Ngapunten ayah bunda, nenek-nenek itu bisa berantem nggak dengan nenek-nenek yang lain? Bisa, kan kalau dilihat malah lucu. Tapi kita tidak tahu ya, bagaimana perasaan mereka. Mereka kan sudah sepuh, sudah makan asam manis kehidupan, garam kehidupan. Kenapa masih pada kayak gitu? Berarti mungkin dulu masa mudanya ada dendam, terluapkan dalam masa dewasa. Ini permusuhan. Setan juga akan memprovokasi manusia kita untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Surah An-Nur ayat 20. Terus dari berbagai aspek, mengkonsumsi yang haram ataupun perbuatan asusila. Was-was juga. Kemarin misalkan ada konser musik. Sebelum maghrib sudah pada rapi di parkiran. Maghrib sudah di dalam ruangan. Isya dalam ruangan. Kadang saya berpikir, mudah-mudahan di dalam ruangan ada salat jamaah gitu. Ada kita mau mikir. Itu biasanya nanti anak usia remaja ke dewasa akan seperti itu. Ya. Menimbulkan rasa was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Menimbulkan rasa was-was ke dalam dada manusia. Was-was dalam melakukan perbuatan baik. Tapi kalau melakukan perbuatan buruk gak was-was, mantep, melu maksiat. Itu setan. Tapi kalau dihadapkan dengan perbaikan, kegiatan sholat dan sebagainya, enggak, nanti dulu. Setan itu demen pencitraan, tazin. Pencitraan. Namanya juga pencitraan. Pekerjaan 1 sampai 10 yang harus dia lakukan, dia melakukan cuma setengahnya saja, setengah dari 1. Yang penting melakukan. Terjadi pencitraan, orang lain biar tahu. Selebihnya tidak dikerjakan. Dan juga bagi-bagi promo ke neraka itu adalah setan. Ya, ada setan yang islami dan juga kufur mengkufurkan. Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan? Kita berlindung kepada Allah dan kita mintakan perlindungan putra putri kita dari godaan setan yang terkutuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas kita ajarkan kepada putra putri kita. Kemudian kalau dia sedang tidur, boleh juga kemudian kita elus-eluskan kepada kepalanya, kita lantunkan ayat Al-Quran, kemudian menghembus melalui telinga, masuk dalam memori otaknya di bawah tidur, sehingga dia merasa nyaman dan tentram ketika tidur. Dan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Adapun yang ini mudah-mudahan di lain waktu nanti ada kesempatan bagaimana kita bersama menjadi orang tua yang terbaik bagi diri dan juga keluarga. Bukan maksud menggurui, bersama-sama kita belajar bagaimana kemudian Al-Quran mengajarkan pada kita menjadi orang tua yang terbaik. Maka Bapak Ibu Ustaz Sufyan memang sengaja tidak disampaikan semuanya, ben diundang maneh. Memang kayak gitulah strategi marketingnya, memang kayak gitu. Materi ini sudah saya kirim kepada Ustazah Siti. Mudah-mudahan nanti kalau dia memerlukan bisa di-share. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.